Halo, gua Fitra Andrianto. Gue sebagai barista dan roaster di Nectar Coffee. Gue mulai tertarik ke industri ini sejak 5 tahun yang lalu. Gue lebih serius mendalami industri kopi ini. Dari kecil gue udah seneng yang namanya kopi, minum kopi. Sekeluarga gue dari dulu minum kopi, walaupun tidak serius industri yang sekarang. Dari situ zaman gue sekolah, gue udah mulai kayak ngopi. Dan mungkin dulu susahnya tidak banyak coffee shop kayak sekarang ya. Gue mesti ke Jakarta, ke Bandung untuk cuman minum kopi kayak gini. Ternyata gue ketemu tuh sama teman-teman. Ternyata ada juga di Kerawang beberapa pionir lama di kopi. Ya udah, gue cari tahu, belajar banyak hal di situ. Dan bar pertama gua 2016 di Greenhouse Cafe yang sekarang jadi Morning Cup. Dia roastery pertama di Kerawang yang gua tahu. Dari situ 3 tahun kemudian gua beranjak ke Green Culinary. Itu bukan coffee shop. Gua membentuk culture juga di situ. Gua banyak banget belajar sih, nggak cuman kayak dunia barista sih kalau di situ. Gue kayak develop semua dari cafe sampai jadi coffee shop yang bener tuh. Gue tahu dari nolnya, gue yang iniin sampai 2019 awal berganti nama tuh, kita rebranding jadi Coin Coffee & Tea. Dari situ berjalan setahun, gue ke Jakarta, gue banyak ikut kayak seminar kayak gitu, kelas segala macem. Gue ikut nambahin ilmu di sana. Gue ikut juga sertifikasi profesi barista di Esperto 2019. Dari situ gue makin banyak tahu sih soal barista itu seperti apa. Dan sekarang gue dipercaya dan ada peluang dikasih kesempatan buat jadi barista di Nectar Coffee 2020 dan head roasternya di sini. Gue melihat peluang baik di industri kopi ini sejak 4 tahun yang lalu. Pas gue sekolah, gue mulai bingung dong, karir gue bakal kemana, gue bakal masuk kampus kemana segala macam. Gue komit di awal untuk fight di industri kopi ini. Walaupun gua nanti nggak punya coffee shop, tapi gua percaya kalau industri kopi ini punya potensi baik ke depannya. Makanya gua komit di awal sebagai salah satu pionir di industri kopi ini. Seenggaknya gua ada kontribusi untuk memajukan industri ini. Karena peluang baiknya tuh ibarat kata kopi itu udah kayak emasnya Indonesia. Kopi itu udah jadi kebutuhan sekarang. Kopi itu kan dari kebiasaan. Ya. Kebiasaan, terus mereka lari ke bisnis. Ya. Awalnya kan kebiasaan. Ya. Karena balik lagi, kopi itu udah jadi rutinitas lah, udah jadi kebutuhan. 3 tahun ke belakang ini udah jadi culture lah. Mereka untuk kota-kota besar, kopi itu udah jadi kebutuhan mereka. Jadi selain makan ya mereka butuh loh kopi, nggak cuman kayak nongkrong, harus ada kopi. Dan kopi itu emang nunjang banget buat aktivitas mereka gitu sih. Maksudnya gue nanti bakal berbisnis di industri ini, makanya gue harus terjun dari awal, harus tahu dari hulu sampai hilirnya, dari biji, dari berkebunnya sampai jadi secangkir kopi itu seribet apa, potensinya di mana. Gue harus gali itu sebelum gue berperang di bisnisnya sendiri. Itu sih. Industri kopi di kota ini, Kerawang, udah mulai baik sih menurut gue.
2 tahun ke belakang udah mulai pada serius, banyak coffee shop yang nyajiin kopinya udah mulai benar, dan udah banyak banget kayak komunitas segala macam yang ngarahin buat ngerangkul tuh orang-orang baru buat oh ini loh kopi gitu, kopi tuh kayak gini, dan culture-nya tuh udah mulai kerubah. Cuman mungkin perkembangannya sedikit lambat ya, berbeda dengan kota-kota besar mungkin karena ya kebiasaannya gitu. Gue sih berharap akan lebih baik lagi, culture-nya akan lebih terbentuk dengan baik, karena ya bukan kayak gue harus mengharuskan orang semua tuh harus konsumsi kopi yang benar, bukan ke situ sih sebenarnya. Tapi lu harus udah mulai melek lah, industri kopi ini udah mulai baik gitu, udah mulai berkembang dengan pesat juga di Indonesia ini. Coba kalau lokal pride-nya, coffee shop lokal segala macamnya udah kuat di kota ini, gue yakin sih ada satu momen di mana F&B lokal Kerawang tuh bakal kuat banget, termasuk kopi bakal nantinya bisa gali potensi baik kopi Kerawang sendiri. Kerawang kan punya kopi sendiri tuh di Loji, namanya Sangga Buana. Setahu gua itu kopi emang ada potensi kan, potensinya baik, cuman mesti lebih baikin lagi. Makanya gue sih berharap banget perkembangannya akan lebih baik lagi. Itu sih. Menurut lo, kalau lu melihat di Karawang ini bagaimana dari segi ekspor importirnya, terus dari pemerintahnya, menurut lu udah cukup baik? Menurut gua belum cukup baik sih, maksudnya kayak support acara segala macam kita tuh masih butuh soal itu. Makanya untuk merubah culture yang secepat itu banyak banget sih elemen yang harus gabung sih. Maksudnya kayak kita yang ngerti kopi aja harusnya ada lagi kayak orang kreatif segala macam, bantu mengemas apa yang kita pikirkan gitu. Kita tuh jalanin, pikirin, bikin apa ya ada nanti timnya gitu kan. Lebih kayak gitu sih. Gue berharap kayak jatuhnya bukan industri kopinya sendiri yang maju, tapi industri kreatifnya juga ikut terdorong dong, gitu sih. Buat jadi seorang barista, menurut gua yang paling penting adalah komit cuy. Komitmen lu harus lu pegang dari awal. Kenapa lu pengen jadi barista? Apa karena lu ketika ketemu barista yang keren, dia berfollowers banyak dan lu pikir jadi barista bakal seperti itu? Menurut gua enggak. Balik lagi makanya komitmen. Kalau lu tujuan awal mencari karir sebagai barista, oke, itu ada. Tapi lu harus mencari track record yang jelas. Dari belajarnya seperti apa, mencari jenjang karirnya seperti apa. Banyak kok industri ini yang menampung karir lu yang jelas, asalkan ya track record lu emang lu ikutin gitu. Jalan lu menuju itu udah jelas. Makanya balik lagi, harus berkomitmen dengan jelas. Barista tuh nggak hanya sekedar seduhin kopi buat orang, bikin menu minuman di coffee shop, nggak kayak gitu juga. Barista tuh ya nggak segampang itulah menurut gua. Maksudnya kayak lu tuh harus tahu dari awal sampai akhirnya lu bakal kemana. Oke lah kalau fine lu emang seneng melakukan hal-hal yang kayak dancing in the bar kayak gitu, bikin ngebrew segala macem buat orang, oke. Tapi lu harus pikirin kalau emang orientasi lu menuju karir yang jelas, ya lu harus tahu tracknya seperti apa, lu harus ngelakuin apa. Seperti itu sih menurut gua. Bagaimana stigma soal pendekar yang sering datang ke coffee shop, ribet, banyak minta suhu segala macem, green size kopinya harus apa, kopinya dibikin seperti apa. Menurut gua itu oke-oke aja. Tapi lu bertamu cuy, lu bertamu coffee shop orang, ya lu harus tahu tata aturannya seperti apa. Oke, kalau emang open sharing itu nggak jadi masalah ya. Maksudnya ketika lu beranggapan kalau di saat itu pendekar tuh datang ke coffee shop, dia kurang puas dengan perlakuan si baristanya karena ngerasa diribetin,
karena perlakuan dia cerita keluar oh di sini baristanya nggak asik cuy, nggak bisa ini, nggak bisa apa. Itu bukan salah baristanya cuy, mereka ya mereka bekerja. Lu sebagai tamu, lu mau membeli lah, harusnya lu tahu batasan sih kalau menurut gua. Ya kecuali kalau sharing ya, itu it's okay, karena emang kita pun, gua sebagai barista ketika ketemu orang yang lebih paham sama kopinya sendiri lebih dari gua, ya gua tetap ikutin apa yang dia kasih tahu selama itu emang benar gitu sih. Gua kayak kalian tuh emang baik sebenarnya untuk jadi jembatan kita buat ngulik ke depannya gitu. Cuman ada beberapa tuh stigma yang ngancurin, kayak ngerusak banget sih menurut gua, kayak ngejatuhinnya ya koar-koar itu, maksudnya apaan sih gitu kan. Nggak kayak gitu juga sebenarnya, lebih kayak sharing segala macem. Lo tahu posisi keadaan coffee shop lebih rame apa enggak, nah baru tuh lo mau bikin sendiri kek apa mau minta kayak gimana, barista pasti ngerti kok. Mereka nggak akan nutup kok kalau soal kayak gitu, karena kan mereka ngerasa ditemenin gitu kan. Oh ini seru nih buat sharing segala macem, ya orang ngerti gitu kan. Lebih ke situ sih. Gue bahkan sangat excited sih ketika ketemu orang-orang yang ngerti kayak gitu. Gue nggak pernah sama sekali kayak anjir males nih, enggak sih kalau gue gitu. Nah untuk industri roaster sendiri, gue baru mulai ngulik ya, maksudnya baru mulai masuk ke industri roastery, dimana kita tuh sangrai kopi yang kita sering pakai di coffee shop segala macem. Itu tuh emang seru sih menurut gua. Itu tantangan banget, tantangan baru, challenge yang emang jadi experience baru buat gua. Makanya cuman roastery ini banyak banget stigma yang harus dipatahkan sih, kayak ada jamaah light roast, roastery roastingan tuh mesti terang segala macam. Itu sih menurut gua nggak ada yang harus ya kalau di kopi. Makanya gua salah satu orang yang pegang tuh yang namanya nggak ada yang harus di kopi. Gue percaya soal itu, maksudnya pasti orang tuh menemukan sendiri kok perlakuan seperti apa ke kopinya ini sendiri. Roaster itu ibarat katanya jembatannya seorang barista sih menurut gue. Dia tuh menyalurkan jerih payahnya para petani, dia sangrai kopinya udah bener, segala macamnya udah bener, dia ulik di roastery, kasihin ke barista, mereka ngebrunya udah lebih enak. Mereka udah enak banget. Kopi yang maksudnya untuk jadi segelas kopi itu ngelibatin banyak orang, soalnya petani yang ngerawat kebunnya udah lama banget, si roaster yang ngulik cari profilnya seperti apa biar cocok ketika di brew. Itu sih maksudnya semua tuh kita berkaitan sih, maksudnya ketika gua ngebar, gua tahu perlakuan apa yang harus gua lakuin ke kopi gua yang kemarin disangrai. Itu sih maksudnya. Gua sih berharap kayak roaster sama barista tuh pengennya saling berkaitan terus sih, maksudnya kayak komunikasinya lebih bagus segala macam. Makanya nggak ada tuh stigma jelek ke depannya gitu sih. Pencapaian yang ingin gue kejar sih deket-deket ini, gue pengen kayak naikin industri kopi lokalnya sih, maksudnya kayak F&B-nya lebih baik lagi, yang seperti tadi gue ceritain ke petani segala macam. Gue pengen gali potensi kopi Kerawang sih, maksudnya kayak ini kopi bagus loh, maksudnya kalau semua elemennya udah satu pihak, satu pemikiran pengen ke arah yang lebih bagus. Gue sangat senang sih soal itu, maksudnya kayak nanti culture pun segala macam akan terdorong dengan sendirinya gitu sih. Untuk pemerintah sendiri di Karawang? Nah itu gue pengen kayak pemerintah tuh lebih mensupport kita dari petani deh dulu gitu, lebih memfasilitasi pupuk segala macam, mesin huller segala macam. Karena kalau itu kan di hulunya udah bener, kita tuh sebagai gua nih misalkan sebagai roaster sama baristanya, gua lebih enak pakai kopi mereka gitu kan. Gua bukan berkata sekarang tuh nggak enak, cuman gue yakin ada lebih enak loh dari ini gitu kan, kalau emang semuanya udah lebih baik gitu kan.
Itu sih gue makanya butuh banget sih support dari beberapa elemen kayak gitu buat majuin industri lokalnya gitu sih. Prestasi sebagai barista mungkin buat gua pribadi dari pandangan gua ya, gua bisa merangkul orang-orang terdekat gua bisa konsumsi kopi yang emang gua pelajari selama ini sih. Maksudnya effort gua tuh terbayar tuntas ke lihat teman-teman gua, keluarga gua udah mulai konsumsi kayak gini, di rumah pada ngebrew sendiri. Gua sajiin kopi yang emang kayak gini ngebrew buat tamu gua di rumah, itu kebanggaan banget sih buat gua. Maksudnya kebanggaan kecil gua di situ. Mungkin kebanggaan yang lain kita tuh kayak ikut kompetisi segala macam brewing, itu ketika lu menang karena preparean lu bagus segala macam. Nggak ada yang instan lah, maksudnya lu ada effort sebelum ikut kompetisi kayak gitu. Makanya ketika lu menang itu parah sih, maksudnya apa yang lu siapin, apa yang lu pelajarin, akhirnya ada juga lo buahnya yang kita bisa panen gitu kan. Lebih ke situ sih, maksudnya jenjang yang tadi itu lu bisa jadi mengharumkan ya kota lu, negara lu mungkin di World Barista Champion. Kalau emang lu ngelakuinnya dengan benar gitu, lu harus cari mentor yang jelas segala macem. Itu sih misalnya. Beranjak dari kasur menurut gua itu sebuah nafas segar sih buat gua. Maksudnya kayak semua industri mungkin butuh ada tuh yang nampung suaranya, yang ngemas idenya segala macamnya, dan mereka tuh punya cara mengemas itu sendiri, mengeksploitasinya dengan baik. Maksudnya ketika semua pihaknya pengen maju segala macam, ada nih industri kreatif yang kayak mereka ini mulai bergerak. Gue berharap banget sih dari dulu pengen ada, ya bukan kesannya kayak buzzer yang promosi segala macam kayak gitu sih, bukan, kayak nunjukin nih, maksudnya ada nih seniman kayak gini dari Kerawang gitu kan, padahal orang nggak banyak tahu segala macam, tapi mereka bisa mengeksploitas orang itu gitu. Jadi orang itu tuh misalkan si seniman itu tuh nggak capek-capek sendiri karyanya, ngemis juga segala macam, dia bisa mengemasnya dengan baik. Gue sih berharap kayak semakin baik, semakin bisa ngerangkul lebih banyak orang lagi, mungkin ya industri yang lain gitu, seniman kayak gitu. Gue berharap banget sih, yang penting konsisten segala macam, mengemasnya dengan baik aja sih, lebih kreatif loh. Thank you.